Mari jemaat Tuhan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Sekalipun kami tidak bertatap wajah, tapi melalui video khotbah ini kami percaya Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu. Maka berkati, hamba arahkan tangan di layar, siapapun yang menyaksikan, mereka yang mendengar, meremakannya, mereka akan lihat janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup mereka. Karena itu hamba doa dalam nama Yesus, agar jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan diberikan kekuatan, mereka yang sakit disembuhkan, bahkan yang terikat dilepaskan, yang bersusah dihiburkan. Hamba doa Tuhan kuduskan di bibir hamba, sehingga setiap kata, kalimat, ucapan, ayat, poin hanya berasal daripada Allah. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini sama-sama kita mau lihat firman Tuhan dimulai dari Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-18. Untuk ini pertama kali saya banyak sekali ayat, karena ini satu kisah yang saya mau jemaat Tuhan perhatikan. Karena apa yang saya bahas ini sesuatu yang mungkin sangat amat sederhana, tapi sebenarnya ini mempengaruhi kehidupan kita. Tema khotbah saya adalah meninggalkan kemalasan. Sama-sama bilang sama saya, meninggalkan. Sama-sama bilang sama saya, kemalasan. Kalau saudara nonton Tidak Seorang Diri, ada orang di sebelah kanan kiri bilang sama sebelahnya, tapok bilang begini, jangan malas. Iya, bilang lagi sama sebelahnya, kamu juga jangan malas. Yohanes pasal yang ke-5, 6 sampai dengan ke-18. Perhatikan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Just for your information, di Tanah Perjanjian ada satu tempat situs namanya kolam Bethesda. Nah, kolam Bethesda yang saya maksud adalah kolam yang sama tempat peristiwa ini terjadi. Di mana kolam itu pada masa-masa tertentu katanya malaikat itu naik turun. Dan salah satu bukti malaikat naik turun, air itu bergoncang. Nah, ketika air bergoncang, siapa yang cepat, siapa yang lebih dulu masuk, mereka akan mengalami mujizat kesembuhan. Nah, kira-kira gambaran histori dari kisah ini seperti itu. Ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, dan ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan engkau tidak boleh memikul tilammu. Tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah dan berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Janganlah berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ayat 17 ini garis bawahi. Perhatikan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi telah berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ketika kita belajar mengenal Allah kita, ada satu hal yang harus engkau ketahui adalah bahwa Tuhan Allah yang turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Sesungguhnya hidup kita sebagai orang-orang percaya harusnya ada banyak berkat, ada banyak yang namanya kuasa, bahkan mujizat yang dinyatakan. Salah satu persoalannya, kenapa kita nggak pernah lihat hal itu tergenapi dalam hidup kita? Dasarnya sederhana sekali. M-A-L-A-S. Malas. Sama-sama bilang sama saya, males. Iya. Karena seringkali ketika Allah bekerja, buat Allah menyatakan mujizat itu mudah. Buat Allah menyatakan kuasa, bahkan berbuat untuk memberikan kelimpahan dalam berkat itu hal-hal yang sepele. Tapi pertanyaannya, apa yang menjadi bagian kita untuk meraih setiap janji-janji Tuhan? Berkat Tuhan itu datang dalam dua hal.
Saya ingin kasih satu analogi yang paling sederhana. Saya ingin setiap jemaat Tuhan, engkau yang suka bertanya, kenapa ya hidup saya kok seperti ini terus? Kenapa ya saya kok jauh dari berkat? Kenapa ya nggak ada mujizat dalam hidup saya? Coba perhatikan. Ada dua hal ketika Tuhan ingin memberkati seseorang. Yang pertama, Tuhan membawanya langsung kepada kita. Saat engkau berdoa, Tuhan, berkati aku selembar kertas. Aku butuh selembar kertas, Tuhan. Berikan kepadaku. Sometimes Tuhan bilang begini, anakku, ini yang kau butuhkan. Maka terimalah. Ambillah. Inilah berkatmu. Dan ketika kita pegang, berkatnya kita terima. Tapi terkadang waktu kita berdoa, Tuhan, saya butuh kertas. Saya butuh sekali kertas. Saya pengen kertas. Berkati aku kertas. Terkadang Tuhan bilang begini, anakku, ini kertas yang kau butuhkan. Maju. Ambil ke depan. Dan terimalah. Pertanyaan saya sederhana. Kalau kita maju ke depan, kita dapat gak kertasnya, berkat yang kita minta kepada Tuhan? Ya, waktu kita maju, kita dapat. Tapi pertanyaan saya, waktu kita cuma diam di tempat, berkatnya kita terima gak? Dan itulah yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita terlalu malas untuk berbuat sesuatu. Kita cuma tunggu sampai kita lupa sometimes Tuhan bekerja ketika Dia melihat ada sesuatu yang juga kita kerjakan dalam kehidupan kita. Saya yakin betul gitu bahwa Tuhan sangat tidak suka dengan orang Kristen yang bermalas-malas. Tuhan tuh mau kita tuh do something gitu. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Tapi ingat, ada istilah, ada bagian Tuhan tetapi juga ada bagian kita. Inilah missing pointnya. Kenapa ada orang Kristen, dia gereja gitu. Dia mengerti janji-janji Tuhan. Seakan-akan tapi jauh gitu apa yang Tuhan janjikan untuk tergenapi dalam kehidupannya. Tanpa dia sadari, ada hal yang mengikat dirinya, namanya kemalasan. Allah gak suka orang Kristen yang bermalas-malasan. Apa buktinya, pendeta? Coba perhatikan Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17. Tuhan Yesus bilang begini, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Malas itu sahabat kemiskinan. Malas itu sahabat dari kekurangan. Malas juga lah yang menjauhkan saya dan saudara dari berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bagaimana engkau meraih janji Tuhan, sedangkan kita terlalu malas, berdoa malas, baca Alkitab malas. Gak usah bicara tentang puasa dulu lah. Hal-hal yang paling sederhana aja kita sulit lakukan. Bagaimana engkau melihat hal yang besar terjadilah hidup. Makanya seorang pemalas itu adalah seorang yang suka menunda-nunda. Jadi orang malas itu biasanya kalau kerjakan sesuatu diulur-ulur gitu. Nanti masih ada waktu, nanti masih bisa santai, nanti belum deadline-nya. Nanti kalau udah mau deket baru tuh, wih, pernah lihat nggak orang model kayak gitu, ya kan? Ada anak-anak sekolah, dia belajar, nanti waktu ujian dia santai. Tapi ada yang dia nggak belajar, tapi besok mau ujian, wih, semalam suntuk. Kalau perlu itu buku cetaknya, buku pelajarannya dia rebus, dia minum itu airnya biar ingat. Saya mau tanya, mana yang lebih maksimal hasilnya? Yang dia selalu rutin belajar walaupun tidak terlalu lama, atau yang tinggal kebut semalam? Iya, saudara tahu jawabannya. Kenapa seringkali gak pernah ada hal besar terjadi dalam hidup kita? Bukan karena Allah tidak mampu, bukan karena Allah tidak sanggup. Tanpa kita sadari, karakter, sikap kita diikat oleh kemalasan. Dari firman ini, saudara, saya punya satu harapan kepada setiap kita. Untuk kita mari sama-sama kita berbenah diri, mengubah satu pola yang tidak baik. Kenapa saya katakan tidak baik? Loh, Amsal tulis dengan jelas kok, saudara. Saya ingin setiap saudara, kalau ini ayat muncul di layar, saya ingin engkau baca. Seorang raja menulis dan mengatakan dengan cukup keras. Perhatikan, Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat ke-11. Amsal pasal ke-6 9, 10, 11. Perhatikan. Hai apa? Pemalas. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang bersenjata. Ada tuh lagunya. Bangun tidur,
tidur lagi. Saudara yang terusin dah lagunya seperti apa? Iya kan, ada kan lagunya kan. Bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Itu namanya keterikatan akan kemalasan. Makanya tema hari ini jelas, kita meninggalkan kemalasan. Ini udah 2021 saudara. Sekarang istilahnya tuh bukan lagi rezeki dipatok ayam, rezeki digigit anjing mungkin. Iya, kalau kita nggak mengubah pola hidup kita, yes kita berdoa, betul kita meminta kepada Allah yang sumber berkat segala sesuatu. Tapi sometimes Tuhan gak mau buat apa-apa. Andai saja orang lumpuh ini waktu dia dengar perintah Yesus, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan dia bilang, Tuhan, males. Saya lebih senang tidur-tiduran. Ada mujizat. Dan jangan-jangan itu yang terjadi sama kita. Seringkali Tuhan memberikan sebuah perintah bukan karena Tuhan gak sanggup berbuat atas hidup kita. Tuhan mau lihat sejauh mana engkau pantas diberkati atau engkau tidak pantas diberkati. Makanya Pak, Bu, perhatikan satu kisah ya, Yosua pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Perhatikan Yosua pasal 18 ayat yang pertama. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Perhatikan, jadi mereka sudah menang atas setiap bagian-bagian yang ada di tanah perjanjian. Ini zaman perjanjian lama. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, perhatikan, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekedar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Mereka tinggal ambil berkatnya. Mereka tinggal klaim daerah mana yang mereka mau nyatakan ini milik pusaka suku kami. Perhatikan yang selanjutnya. Sesudah itu mereka membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal di dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Perhatikan ayat yang ke-6. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu membawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan, yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Ada 4 hal yang harus saudara pelajari dari kisah ini. Begini, rumus berkat Tuhan setelah Musa mati dan digantikan oleh hambanya yang namanya Yosua. Tuhan bilang dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Itu janji Tuhan, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Rumusnya adalah sejauh mana engkau melangkah, sejauh itu engkau terima berkat. Saya mau tanya, kalau saudara jalan 5 kilo, maka saya mau tanya, berapa banyak luas yang akan kau terima? 5 kilo. Kalau engkau jalan 10 kilometer, berapa banyak engkau akan terima luas daerah yang akan diberikan kepadamu? 10 kilometer. Nah, itu kan rumus sederhana. Semakin jauh engkau berjalan, semakin jauh juga kau mendapat. Semakin banyak engkau bekerja, semakin banyak juga berkat yang kau terima. Yang kedua, Yosua sampai menegur mereka, berapa lama lagi kamu mau bermalas-malas? Kemenangan sudah diraih, tempat itu tinggal diklaim. Yosua tegur, berapa lama lagi kamu mau bermalas-malas? Saudara, ini kan sebenarnya yang menjadi salah satu alasan kenapa kalau saudara lihat di peta, bagian Israel itu kecil sekali. Ini persoalannya. Mereka itu puas diri dengan apa yang mereka pikir, yang penting cukuplah, yang penting adalah. Dan yang keempat, dari pihak Allah, Tuhan sudah buka pintu berkat, hanya tinggal bagian Israel untuk berjuang dan bekerja meraih apa yang Tuhan sudah sediakan. Saya khawatir saudara, sebenarnya bagian dari kisah inilah bagian hidup saya dan hidup saudara ketika kita terikat oleh kemalasan. Sebenarnya Tuhan mau angkat engkau lebih tinggi, Pak. Saya mau kasih tahu anak-anak muda, Tuhan mau promosikan engkau jauh lebih luar biasa. Tapi kenapa engkau gak pernah lihat sesuatu yang besar itu? Karena kita terlalu malas. Kita terlalu underestimate, kayaknya saya gak mampu, kayaknya gak bisa. Tapi sebenarnya bukan masalah gak bisa, gak mampu. Karena semua hal Tuhan yang sempurnakan. Tapi engkau terlalu malas untuk melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Alkitab ajar kok saudara, sejak awal kejadian,
Kenapa saya katakan kita harus meninggalkan kemalasan? Karena Tuhan menetapkan manusia untuk do something, berbuat sesuatu. Saya baca ayatnya, perhatikan Kejadian pasal 1 ayat 28. Ada 3 kata yang akan saya garis bawahi. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Adam dan Hawa, ini kata-kata Tuhan, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada 3 kata perintah, ada 3 kata kerja di dalamnya, yaitu penuhilah, taklukkanlah, dan berkuasalah. Mereka sudah diciptakan sempurna, mereka lebih mulia dari makhluk yang lain, tapi Tuhan masih tetap kasih mereka job, ada pekerjaan. Engkau harus penuhi, engkau harus taklukkan, engkau harus berkuasa. Pasal yang kedua dari Kejadian, ayat yang ke-15. Perhatikan, Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Menguasakan dan memelihara taman itu. Tuhan sedia ini Taman Eden. Alkitab jelaskan taman yang indah, di mana segala kebutuhan keperluan mereka tersedia. Tapi apa Tuhan izinkan mereka cuma santai-santai bobo-boboan? No. Tuhan malah berkata, engkau harus mengusahakan dan memelihara taman itu. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Sejak awal penciptaan, Tuhan gak suka kemalasan. Tuhan bisa aja tuh bikin fasilitas yang sempurna tanpa perlu mereka bekerja dan melakukan sesuatu. Tapi Tuhan mau manusia itu memulai hal-hal dalam kehidupannya. Untuk apa? Meninggalkan kemalasan. Salah satu hal yang paling berbahaya dalam mendidik anak ketika engkau mendidik di dalam kemalasan. Bedakan ya fasilitas dengan kemalasan. Kalau memang Tuhan berkati engkau berlebih, engkau punya asisten rumah tangga, bisa melakukan sesuatu, tapi kan bukan berarti membiarkan anak tumbuh dengan kemalasan. Saya itu dulu keluarga, orang tua saya, puji Tuhan, kita masih bisa memperkerjakan asisten rumah tangga. Tapi terkadang orang tua saya tetap suruh tugas tuh, bereskan tempat tidur. Bahkan seringkali habis kita makan, ada asisten rumah tangga, tapi kita disuruh bawa, dan saya teruskan itu ke anak-anak saya. Anak-anak saya selalu bawa. Anak saya yang paling tua, bahkan Michael Revano Tambayong tuh rajin. Wah, dia paling pintar ngeberesin. Betul, tanya sama mamanya itu. Anak saya masih umur 5-6 tahun, tapi dia gak suka lihat berantakan. Kenapa? Karena kita biasakan sejak dari kecil. Ayo nak, taruhlah barang pada tempatnya. Boleh gak main? Boleh. Boleh gak berantakan? Silakan. Tapi selesai itu kerjakan. Karena yang paling bahaya adalah ketika mendidik anak dalam kemalasan, dan itu terpupuk menjadi karakter yang dia bawa sampai besar. Repotnya minta ampun. Saudara punya pacar, kekasih, menikah, pemalas, darah Yesus. Kalau saudara bilang, gak apa-apa pendeta, saya kan yang penting cinta. Kalau saudara ngundang saya nikah, saya tinggal bawa papan bunga itu, saya tinggal tulis selamat menderita. Karena orang malas itu bahaya. Orang udah bangun, dia mah masih tidur. Bukan karena dia gak cukup tidur, malas. Saya salah satu yang menjadi prinsip saya ketika saya memilih istri saya adalah kerajinannya. Iya, dari dia muda itu rajin istri saya, benar. Bangun jam 4:30 pagi. Istri saya kan 4 bersaudara, dia yang paling tua. Dia bantu urus adik-adiknya itu. Dia siapin, bantu orang tua. Masih sekolah dulu nyuci baju. Istri saya tuh milih itu. Salah satu pertimbangan saya itu tingkat kerajinannya. Karena saya tahu ketika nanti berumah tangga ada hal-hal yang dia urus. Karena saya udah lihat mama saya kayak gimana. Saya pikir istri saya juga harus bisa minimal punya satu karakter yang bagus. Jadi kalau saya mau pelayanan nih, kayak gini nih, saya bikin video syuting, dia udah siapin bajunya. Dia udah tahu, udah disetrika bersih. Jadi saya tinggal jalan, sebelum saya jalan makanan sudah tersedia. Istri saya. Jadi kalau saya mau berangkat, saya tinggal bilang, sayang jalan ya. Dia biasanya lagi ngerjain sesuatu. Itu istri saya. Bisa bayangin gak kalau saya nikah sama pemalas? Sudah rapi nih, udah pakai baju pendeta, mau jalan pelayanan. Saya bilang, sayang jalan ya, aku pelayanan dulu. Ya sayang, kamu benar hati-hati, aku baru ngantuk. Waduh, itu ada darah Yesus kalau sama istri kayak gitu. Iya, pakaian kotor numpuk, itu cucian piring. Jangankan suami, kecoa juga males ngelihatnya. Saking joroknya, bayangin kecoa juga gak mau ngedeket, saking kotor. Ada model
kayak gitu. Kenapa? Malas. Ada suami-suami gitu, malas minta ampun. Waduh, dari terbit matahari sampai pada masuknya, itu baju tidur gak ganti-ganti. Gigi sampai tebel, jigong, karena sikat gigi aja males. Itu baru-baru hal dasar. Apalagi untuk meraih janji-janji Tuhan. Saudara, butuh kerja keras. Setiap bidang, setiap bagian tuh butuh kerja keras. Saudara jangan cuma bilang, ih enak ya kalau jadi Pak Gembala, Pak Helmi tuh diberkati, sukses, berhasil. Denger gak kesaksiannya? Beliau itu dulu kerja mati-matian. Dia pergi pagi, paling cepet pulang jam 9 malam. Paling cepet jam 9 malam. Tapi selalu di atas jam 9 malam. Besok pagi cuma tidur, udah kerja lagi. Dan dia lakukan bertahun-tahun. Kenapa? Itu karakter, saudara. Ada orang yang cuma ongkang-ongkang kaki melihat orang lain tumbuh dan diberkati. Tapi ada orang yang harus meneteskan keringat. Tapi apa yang Alkitab katakan? Jerih lelah orang percaya tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Makanya setiap jemaat Tuhan, saya percaya rancangan Allah bagi kita adalah berkat, sukses, keberhasilan. Sama-sama bilang sama saya berkat. Sama-sama bilang sama saya sukses. Sama-sama bilang sama saya keberhasilan. Tetapi ingat, semuanya itu harus direbut dengan perjuangan dan kerajinan. Perjuangan itu berbicara tentang tanggung jawab. Kerajinan berbicara tentang karakter. Hukum Newton yang pertama. Ya, hukum Newton yang pertama bilang begini. Tentang gerak, dia nyatakan bahwa sebuah benda yang bergerak memiliki kecenderungan untuk tetap bergerak. Sementara sebuah benda yang diam memiliki kecenderungan untuk tetap diam. Dan hukum ini sebenarnya berlaku bagi hidup saya dan hidup saudara. Saya mau tanya, engkau makhluk hidup atau makhluk mati? Maka bergeraklah. Do something, melakukan sesuatu. Jangan pernah bilang, ya pendeta mungkin ini takdir. No. Takdir di dalam Alkitab tidak pernah ditulis. Alkitab tidak pernah tulis kata takdir. Soalnya searching aja, nggak ada kata takdir dalam Alkitab. Tapi Alkitab tulis kata apa? Rancangan. Apa yang dikatakan tentang rancangannya? Damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tuhan gak rancangkan engkau untuk hancur. Tuhan rancangkan engkau untuk sukses, untuk meraih janji-janji yang besar. Ketika engkau mau melepaskan, meninggalkan yang namanya kemalasan. Sama-sama bilang sama saya tidak malas. Iya, jangan seperti orang zaman dulu merantau ke Jakarta, cuma duduk di Monas, nungguin emas jatuh. Pernah tahu ya istilah kayak gitu ya? Dulu kan orang zaman dulu gitu kan, nongkrong di Monas tuh ngeliatin ujungnya tuh, ya kan, lihat ujungnya, nungguin kapan rontok gitu. Dia tungguin, dia lihat, ya kan? Orang Kristen gak seperti itu. Kita orang-orang yang giat di dalam Tuhan. Percaya deh. Jangan pernah bilang gini, tapi kan saya gak pintar. Betul, tapi Tuhan yang sempurnakan. Jangan pernah bilang, tapi kan saya bukan orang yang punya modal. Betul, tapi Tuhan yang bukakan tingkap-tingkap berkat. Jangan pernah berkata, saya gak mungkin bisa, saya gak mungkin dapat, saya gak mampu. Ingat, yang menyertai kita lebih besar dari apapun. Karena itu, sama-sama jemaat Tuhan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka engkau akan lihat mujizat terjadi dalam kehidupan. Kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami belajar sesuatu Tuhan, untuk menyempurnakan hidup kami lebih lagi seperti Kristus. Kami mulai dari hal-hal yang sederhana. Salah satunya adalah meninggalkan kemalasan. Berkati umat-Mu Tuhan, Engkau yang mengenal mereka. Tuhan yang tahu kelemahan dan kekurangan setiap kami. Kalau ada di antara kami yang terikat oleh kemalasan, dicabut dalam nama Yesus, sehingga hidup kami lebih bergairah, ada passion, semangat untuk kami melangkah di dalam rencana Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Berkati Tuhan, melalui firman ini kami dapat lagi melihat janji-janji Tuhan tergenapi. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.